Kemacetan Jakarta adalah masalah klasik yang terus terulang. Sempat terurai dengan adanya aturan 3-in-1, namun malah gagal karena menimbulkan masalah baru. Kini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan uji coba aturan ganjil genap, namun seefektif apakah aturan tersebut? Agak sedikit sih, agak sepi emang, tapi ya lumayan lah. Nggak terlalu lah. Ya karena kalau bagi orang mampu pastinya dia akan beli mobil lagi. Sebetulnya sih apapun peraturannya ya, asal di konsekuen peraturannya apa ya, dikonsekuenkan maksudnya ya, dia oke aja. Oh nggak tahu ya, saya baru 2 hari ini. Ngerasain Iya. perubahan gitu? Kayaknya masih biasa aja. Iya. Belum begitu nyata ya, karena kan masih dalam uji coba. Kalau nanti sudah pelaksanaan kita belum tahu juga ya. Macet, macet, dan macet. Itulah kondisi dari sebagian besar ruas jalan di Jakarta. Hampir tiada hari tanpa antrean kendaraan, terutama pada jam sibuk, yakni di pagi dan sore hari. Berbagai upaya pun telah ditempuh untuk mengatasi dan mengurai kemacetan di ibu kota. Salah satunya adalah aturan 3-in-1 atau mobil berpenumpang 3 orang atau lebih. Meski dianggap cukup efektif mengurangi kemacetan, kebijakan ini akhirnya dihapuskan pada 16 Mei 2016 silam dengan alasan menimbulkan masalah sosial lainnya, yakni munculnya joki yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya akan menerapkan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Merdeka Barat, MH Tamrin, Sudirman, Sisingamaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto, yaitu dari Jalan Layang Senayan hingga Perempatan Kuningan. Aturan ini mengharuskan mobil dengan plat nomor ganjil hanya boleh melintas di jalan-jalan tertentu tersebut ketika tanggal ganjil. Begitu juga sebaliknya, mobil berplat nomor genap hanya boleh memenuhi lalu lintas Jakarta saat tanggal genap. Tetapi kebijakan ini pun memiliki pengecualian. Mobil presiden, wakil presiden, dan pejabat lembaga tinggi negara berplat RI beserta rombongan pengawal, mobil pemadam kebakaran, ambulan, kendaraan dinas berplat merah, angkutan umum, sepeda motor, dan angkutan barang, selama tidak melanggar pergub tentang waktu larangan beroperasi bagi mobil barang, tetap diperbolehkan melintas di kawasan ganjil genap. Dan sejak Rabu 27 Juli 2016, uji coba sistem ganjil genap mulai diberlakukan dari Senin hingga Jumat, pukul 7 pagi hingga 10 siang, dan 4 sore hingga 8 malam. Uji coba yang rencananya berlangsung selama sebulan ini juga ditujukan sebagai sarana sosialisasi sebelum resmi diterapkan 30 Agustus mendatang. Ya walaupun ganjil genap ada 50%, prakteknya itu nggak bisa pas 50% berkurang volumenya. Paling dia 20, saya kira ya, nah kita nggak tahu nih di uji coba. Tergantung orang beli mobilnya berapa. Kalau malsuin kan dia juga takut pidana. Paling cocok tuh IRP kita bisa tekan sampai 80% pun bisa, tergantung tarif. Kalau ini kan nggak bisa. Mengawal kelancaran pelaksanaan uji coba, ratusan petugas gabungan dari Dishub dan Polda Metro Jaya diterjunkan. Mereka tak hanya bertugas mengawasi plat nomor setiap mobil yang melintas, namun juga sekaligus mensosialisasikan aturan ganjil genap ini. Sebenarnya nggak sulit, Bu. Asalkan kita memang benar-benar melakukan sosialisasi, mungkin banyak media-media untuk melakukan itu, Bu. Bisa melewati, kita kasih selembaran kertas sebagai petunjuk untuk alternatifnya. Selama ini masih namanya sosialisasi, masih kita informasikan, belum kita lakukan untuk penindakan. Mungkin untuk nanti penindakan itu lebih sulitnya, kita harus ngecek STNK-nya masing-masing, Bu. Setelah 4 hari uji coba, tercatat ada 3.991 pelanggar. Kebanyakan mereka beralasan belum mengetahui adanya aturan ganjil genap yang mulai diuji cobakan. Ibu tahu nggak sih kalau hari ini ganjil sama genap? Itu kenapa, Bu? Kok Ibu bisa, Ibu kan platnya ganjil nih, kenapa? Oh iya, kan tadi sebelum jam 7 udah lewat. Oh gitu. Jadi belum keluar dari Sisingamaraja belum jam 7. Tapi tahu lokasi-lokasinya dan tanggal-tanggalnya. Bagi mereka yang melanggar belum dikenakan sanksi tilang.
melainkan hanya diberikan teguran lisan. Namun menurut rencana, mulai Senin 8 Agustus 2016, teguran lisan akan berubah menjadi teguran tertulis bagi para pelanggar. Pengetatan sanksi tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan dalam masa uji coba ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat tuh makin hari makin paham dan mengerti tentang program daripada ganjil genap itu sendiri. Nah, saya yakin nanti maksimalnya nanti pada saat kita sudah melakukan suatu penegakan hukum sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan tilang. Uji coba ganjil genap menunjukkan hasil yang positif. Selain mengurangi kemacetan hingga 20% di kawasan ganjil genap, rata-rata kecepatan kendaraan yang melintas juga meningkat sekitar 25%. Waktu tempuh kendaraan pun dapat lebih cepat. Kebijakan ganjil genap bukanlah solusi terakhir untuk mengurai kemacetan Jakarta. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan teknologi lain, yakni electronic road pricing atau jalan berbayar untuk mengendalikan beban kendaraan di jalan Jakarta. Jadi seperti apa yang kita sudah sosialisasikan, ya kan, ini terkait dengan penutupan dari kawasan 3-in-1. Nah, menjelang kita untuk melaksanakan ERP atau jalan berbayar. Nah, ini kebijakan ganjil genap ini merupakan kebijakan transisi sambil menunggu penerapan daripada ERP. Problem kemacetan di Jakarta tak hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata, namun juga merupakan tanggung jawab para pengguna jalan. Kesadaran untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum disebut sebagai langkah paling efektif dalam mengatasi kemacetan. Nurni Sarafina, Henry Hardi melaporkan untuk NET.